Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibil amin, Sayyidina wa maulana Muhammad Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada kamalillah wa kama yaliku bi kamalihi. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana bil halqailin nurani al-bazi Abdul Qadiril Jilani yassir lana kullal asir wa afina min kulli hammin aw bala aw ani. Wa bi syaikhinal Hasanil Waliyir Rahmani wa ibni Syamsuddin sahibil irfani yassir lana kullal umur wa afina min kulli syarri hasidin fatani. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadyu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, sadatinal alawiyin, para habaib, langkong-langkong yang sangat kami takzimi, kami hormati, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Al-Mukarram wal Mukhtaram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah,
Atalallahu umrahu fi sihatin wa afiyah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Dan segenap keluarga besar Bani Hasan Genggong min aulad almarhum Kiai Haji Hasan Syaifur Rijal, Al-Mukarramah Nyai Hajah Aisyah, Al-Mukarramah Nyai Hajah Diana Susilowati, Al-Mukarramah Nyai Hajah Malika Balkis, Al-Mukarramah Nyai Hajah Husniyah Yuniarti, Al-Mukarramah Nyai Hajah Idham Ummi Atiyah, yang hadir Pamanda Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Zidni Ilma, dan seluruh keluarga besar Pamanda Bibinda yang sangat kami hormati, kakak kami sekaligus Bupati Probolinggo Akhinal Mahbub Al-Mukarram Gus Dokter Muhammad Haris Damanhuri. Kita doakan beliau senantiasa sehat zahiran wa batinan, panjang umur fi taatillah wa rasulihi, dan kita khusus doakan di dalam kepemimpinan beliau yang menerima amanah dari masyarakat Kabupaten Probolinggo beserta jajaran pemerintah kabupaten, khususnya beliau beserta Wakil Bupati, Bapak Sekda, dan seluruhnya kita doakan semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Probolinggo. Yang kami hormati para aparatur pemerintah yang hadir, sipil TNI Polri, Bapak dari Kejaksaan, dan seluruh para alumni Abtinah, tak bisa menyebutkan satu persatu, ananging tidak mengurangi hormat Abtinah dekat para ajunan. Teriring doa seluruhnya yang hadir, para pecinta wali, khususnya pecinta Ki Hasan Sepuh. Semoga kehadiran kita pada siang hari ini, menjelang siang ini, kita mendapatkan aliran barokah dari beliau dengan derajat dan pangkat beliau. Semoga kita senantiasa dijadikan orang-orang yang benar, orang-orang yang lurus, orang-orang yang bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah terutama, dan menjalankan kehidupan di dunia. Amin. Allahumma. Para taitan, para hadirin, izinkan Al-Fakir Al-Hakir Al-Mudnib Hasan Ahsan Malik pada kesempatan yang berbahagia Kak Dito, izinkan kami sedikit menyampaikan biografi kehidupan daripada almarhum Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin, yang dalam hal ini kita menghadiri haul yang ke-73. Beliau almarhum Al-Arif Billah Kiai Muhammad Hasan Kak Dinto lahir neng daerah Sentong, Disah Sentong, Timor Songai Semampir Kak Dito. Menabi tak salah dalam penelusuran kami, almarhum Ki Hasan Sepo Kak Dinto lahir tanggal tanggal 17 Recep
1259 Hijriah, yang ketika kita konfirmasi mungkin lambe melarat untuk mencari persamaan tahun Masehinya, kisemaken beda bah Google baratetan. Detik konfirmasi di convert tanggal itu 27 Rajab 1259 Kak Dinto bertepatan kalaben menabi tak salah napa belubeles napa 13 Agustus ini ya. Sebuh belungatos Pak Polo Telok, karena menabi ningalen catatan sebedah neng 100 tahun menebar di jalan Allah, buku sejarah ginggung se Evedi sareng Ki Hasan Saiful Rijal Kak Dito 1840. Akhirnya ditelusuri saranten kula tak cocok menabi 1840 ka tahun 1259, detine tahun 1256 paratetan. Dadi pas mun eta cek kebudi sampai 1955 bisa jadi almarhum nikah umur 112 tahun paratetan. Dan hijriyahnya Masehinya 115 tahun. Deti bekto nikah sempat kita membahas Arya setepak katipan apa. Akhirnya ya toraki dekat beliau Ki Mutawakil para tretan kita pakai yang sesuai kalaben tangkelen 1259 Ki Kak Ditoh ketepaan kalaben 1000 belungatos Pak Polo Telok para tretan. Karena memang sejarah Kak Dinto dinamis sifatnya, ada cerita-cerita atau catatan-catatan yang distorsi. Debuna almarhum Abu Ya Saiful Islam lambek bekto dan kula diskusi, kalau ada distorsi lek umpama jarak 3 tahun sampai 5 tahun ini masih dimakfu. Debuna saya Kak Dinto. Tapi yang jelas almarhum Ki Hasan Sepo Kak Dito umur di 2 umur para tetan 115 dalam hitungan Hijriah, 112 dalam hitungan Masehi para tetan. Karena memang jarak antara Masehi sareng Hijriah Kak Dito dalam 100 tahunnya 3 tahun para tetan. Niki non. Beliau lahir di Sentong dari pasangan almarhum Kiai Syamsuddin. Nika lampa Kak Dito mulai dimin pun almarhum Kiai Muhammad Hasan bin Syamsuddin senika bin Qaiduddin. Nika mulai lampa mulai dimin. Lah almarhum Kiai Syamsuddin Kak Dito para tretan, para hadirin, putrah dari Kiai Qaiduddin. Kiai Qaiduddin Kak Dito para tretan, para hadirin sekalian berasal dari Madura. Tantre tanah familinah bedah neng Pamekasan Madura. Almarhum Abah pernah cerita katan kula, caipun pernah edebuin sareng almarhum Ki Hasan Saiful Rijal bektoh ka Pamekasan Madura adebu ben mun nyariatan tre tenebeen nyari neng dina. Ternyata 3 bulan 4 bulan 5 bulan setepengkor bulan molot para tretan beten kaula silaturahim ke Pamekasan nyari tretan para tretan resarian tretan karena petopin dari Kak Disa Kiai Samsud Kiai Qaiduddin Kak Ditoh dari Kak Disa ekentaren sarang abdinah sarang beberapa rombongan
abdi matur ka salah sitong ulama menabi secara nasab mbaten kula para tetan nyamanah Mbah Holil bin Muhammad Gunung Sari bin Kiai Imam bin Kiai Abdul Kabir para tetan abdi matur bah Kiai Koiduddin Kak Dinto dari ka iya ki bayi dari ka iya dari dina dari Madura dari Pamekasan putrana Basera putrana Abdullah Kiai Langker Toket Kiai Langker Toket bade Kiai Toket bade Kiai Langker Toket nika istilah-istilah lambek para tetan ananging mak sobung catet nang Madura jaipun bolambok hijrah tak sempat catet hijrah ke Jombang pas ada bungkok seneng kabaan bisa nyambung ke Madura dan ini para tetan para hadirin detik Koiduddin Kak Aditon di tretan sianya mah ke Abdul Kabir toronan di Abdul Kabir Kak Adito ke Jazuli para tetan ke Abdul Kabir di putrah ke Jazuli ke Imam ke Jazuli guru terekata ke Hasan Sepo para tetan ke Imam sahabat sareng ke Hasan Sepo niki non pahandi putrah Nyai Fatimah para tetan detis tretanan ke Koiduddin niki di tretan Nyai Fatimah lah Nyai Fatimah kali itu toron ke bobo nasapah ke bobo karajina ke Zainimun Im Nurul Jadid para tetan ini ke beda Ramaimun para tetan toron detik nyampung atas kayak Koiduddin sarang Nyai Fatimah nih gak ke bobo na ke Nurul Jadid tikal pon bikulai ke belerah jangan riberin tak oleh ke beler je pon barang tetan non karena kula oleh dari kasak dari Madura karena Hadratil Walid Abu Ya Saiful Islam nika apakon ahlan sahlan Ahlan wa sahlan al-mukarram al-kiai Kiai Sulfa Mustafa nasta'din nasta'miru yazdi baik pada salam pakon mengakui bahasa Madura bahasa Indonesia muka-muka tak tepelpal baik barang jadi si jadi jangan jadi ke atas Kiai Koiduddin Kak Adintoh ini repot jadi campur sari ini kayak gini jadi Kiai Koiduddin hijrah ke Sentong Kak Adintoh ini melarat baik dan ngagungin punya putra foto-foto loro punya putra Kiai Syamsuddin dan beberapa putra yang lain yang masih kami telusuri dan ada Mbah Himan putranya Kak Dito ini kan male oneng tantretan almarhum Ki Hasan Sepo Ginggung jadi di daerah Paiton ada salah satu putranya Kiai Koiduddin yang bernama Mbah Himan ini putranya 10 putranya saudara dari Kiai Syamsuddin punya anak 10
Sedangkan Ki Syamsuddin sendiri punya 5 putra putri. Jadi saudara-saudara Ki Hasan itu ada 5. Yang pertama Nyai Halimah, Hajjah Halimah yang sebelumnya bernama Mariatul Qibtiyah. Dari situlah kalau kebiasaan orang-orang Madura, seseorang orang tua itu menisbatkan dirinya kepada nama anak pertama. Jadi Ki Syamsuddin itu dikenal dengan nama Kiai Miri, dan Nyai Khotijah itu bernama Nyai Miri karena nisbatnya kepada Mariatul Qibtiyah. Yang kedua putranya adalah almarhum Kiai Muhammad Hasan. Kemudian yang ketiga saudara beliau adalah Kiai Haji Muhammad Rais yang ada di Denden Kerejengan. Ini yang sering sekali bersama dengan almarhum Ki Hasan Sepuh, baik perjalanan dakwah, ngaji, dan sering potolopot cilde nih gimana, dan sering pergi ke Genggong. Ki Muhammad Rais, Ki Muhammad Rais ini punya putra putri, insya Allah kalau tidak salah 19, satu istri, luar biasa. Dan sekarang sudah punya bani sendiri, namanya Bani Muhammad Rais, sudah 450 keturunan. Tuh Ki Muhammad Rais ini juga panjang umurnya, lebih dulu adiknya yang wafat daripada kakaknya almarhum Ki Hasan Muhammad Hasan. Punya adik lagi namanya Nyai Sofia, punya adik lagi namanya Nyai Zainab. Itu keluarga dari Ki Syamsuddin, istrinya bernama Nyai Khotijah. Nyai Khotijah ini 8 bersaudara, pokok keluarga besar rongku nih keparatitan. KB ini ke keluarga bika-biaki ini ke karo. Timalen oneng. 8 bersaudara para tretan, putra dari Kiai Komaruzzaman dan Nyai Komaruzzaman. Lah ini kemarin yang kami diminta sama Hadratil Walid tahun 2020 sebelum wafat, beliau bilang, "Lek, cari nasabnya Nyai Khotijah binti Komaruzzaman." Jadi Komaruzzaman punya 8, Ki Abdul Karim, Nyai Khotijah, Nyai Maimunah. Lah Nyai Maimunah ini yang diperistri ke Zainal Abidin, pendiri pertama Pondok Pesantren Zainul Hasan, Pondok Genggong, dulu namanya Pondok Genggong. Nyai Maimunah, Ki Abdul Rauf, Nyai Habibah, Nyai Ummu Mukhtar, Nyai Ummu Barin, sama Nyai Fatimah. Yang Nyai Fatimah Kak Dintoh nanti ini punya suami namanya Syamsuddin. Sedangkan Nyai Habibah ini punya suami namanya Maksum. Keduanya ini gurunya Ki Hasan. Ki Maksum ini bin Daud. Daud ini saudaranya Kiai Komaruzzaman. Punya abah namanya Kiai Abdul Aziz Kiai Abdul Aziz Pelan Sendeng neng daerah Pamekasan Madura. Punya istri namanya Nyai Musyarrofah. Nyai Musyarrofah punya abah namanya Kiai Nuruddin Nong Tengki. Sedangkan Kiai Komaruzzaman punya abah Kiai Abdul Aziz. Kiai Abdul Aziz punya saudara Kiai Hafi. Lah Kiai Hafi ini punya saudara namanya Kiai Hayyah Aba Makmum Joyo Lelono ing Paras. Nah begitu. Dan punya anak Joyo Lelono Bupati Probolinggo pertama. Nah kalau beliau kurang tahu bupati keberapa. Jadi kalau seandainya sekarang Gus Haris jadi bupati, beliau punya embah-embah Macedi, paman itu yang dulunya pernah jadi bupati Probolinggo.
yang dulu namanya Benger. Betul mas saya? Banger. Benger kan matur kan itu. Tak ilm kalah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi ke Joyo Lolono ing Paras ada di daerah Tegal Siwalan, punya anak Joyo Lolono yang ada di Semangken itu, di sekarang itu bupati lama. Jadi Gus Haris bupati sekarang ada kaitannya dengan Emba Paman dengan Joyo Lolono, karena secara hitungan nasab Gus Haris bin Ningsus Nyai Hajah Diana Susulawati binti Ki Hasan Saifurijal binti Ki Muhammad Hasan bin Nyai Khadijah bin Komaruzzaman binti Komaruzzaman, kemudian bin Abdul Aziz Pelan Sendeng bin Kiai Hafi. Kiai Hafi ini saudaranya Joyo Lolono ing Paras yang punya anak Joyo Lolono bupati. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga beliau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Berapa jam ini, Pak? Saya tidak bisa pegang mic, takut lama saya. Harus diingatkan. Kemudian para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan kehidupan almarhum Ki Hasan Sepuh, beliau memiliki orang tua soleh solehah. Ini yang paling penting. Ki Samsuddin menurut riwayat beliau tukang ngaji. Kalau sekarang mungkin mubalik. Itu ngaji kemana-mana, ke daerah-daerah, memimpin dan membimbing umat, mengarahkan umat amar ma'ruf nahi mungkar, dan punya istri Nyai Khadijah yang ahli tirakat. Nah, keduanya bersambung, suami istri, punya anak pertama, terus punya anak Ki Hasan yang diawali dengan Nyai Khadijah sempat bermimpi memakan bulan, ada yang bilang separuh, ada yang bilang semuanya, diuntal yontal ngarwah bulan kasak yontal kol bungkol ya pun Pak, jadi diuntal digelunuk. Subhanallah, dari isyarah itu pada saat almarhum Ki Hasan Sepuh masih berada di dalam kandungan sang ibu, tanggal 27 Rajab lahir ke dunia. Namun setelah itu para tretan, para hadirin, beliau bekerja, suami istri ini menyisihkan rezekinya untuk pendidikan anak. Ada yang kaitannya dengan urusan depor, montak ngepul depor, ngosok pol dan nawarah kaitannya. Jadi ada disisihkan untuk kehidupan, ada yang disisihkan untuk persiapan pendidikan, ada yang dipersiapkan untuk sodakoh. Jadi dalam penghasilan yang menurut cerita Kiai Samsuddin dengan Nyai Khadijah ini, dulu beliau pembuat genting, bener gitu. Indonesianya genting kan gitu. Indonesianya Pak, genting apa genting? Kalau genting kan sebelah sini. Indonesianya genteng dia. Oh, ya itu sudah. Dari hasil penjualan genting ini untuk dapur, untuk pendidikan, untuk sodako. Jadi untuk disodakohkan. Sehingga ketika Ki Hasan yang bernama Ahsan, nah ini nama pertama itu Ahsan menurut riwayat. Jadi Ahsan ini saya dengar langsung dari Hadratil Walid,
Tidak begitu besar. Ki Hasan Sepuh ini ditinggal wafat oleh abahnya Kiai Syamsuddin, sehingga beliau sebagai anak laki-laki tertua bertanggung jawab, anak laki-laki tertua karena punya kakak perempuan, itu membantu perekonomian keluarga pada saat itu, sehingga sudah cukup umur beliau belajar kemana? Ke barat, mampir dulu katanya ke Genggong. Lah di Genggong ini beliau punya bibi namanya Nyai Maimunah. Nyai Maimunah ini adiknya Nyai Khotijah, ibunya. Nyai Maimunah dipersunting dan dinikahi oleh Kiai Zainal Abidin, pendiri Pondok Genggong, punya 2 putra yang terkonfirmasi oleh saya, yaitu Nyai Ruwaidah sama Nyai Raihanah. Yang kelak Nyai Ruwaidah ini dinikahi oleh Ki Hasan Sepuh, Nyai Raihanah ini dinikahi oleh Ki Syamsuddin Luwainya. Begitu. Jadi pernikahan sepupu di Genggong itu diawali oleh Ki Hasan Sepuh bersama Nyai Ruwaidah, terus ke bawah dilanjutkan oleh adik saya Nondigo ini. Daripada lari ke orang diambil sendiri mungkin, biar nyambung tas-tasnya. Kemudian beliau mencari ilmu ke sini, maklum mampir ke sini karena bibinya Kiai Zainal Abidin paman ipar betul. Zainal Abidin menikah dengan Nyai Maimunah, ke sini mengaji di sini, terus berjalan pergi ke Pojentrek Sukonsari Bangil. Menurut riwayat yang kami temukan bersama adiknya Kiai Muhammad Rais. Adiknya Kiai Muhammad Rais. Kemudian berangkatlah beliau mengabdi di sana, mengaji di sana, menimba ilmu. Lah ini beliau yang perlu diketahui oleh para santri dan segenap para alumni, untuk mendapatkan derajat kewalian itu harus diawali dengan syariat, belajar syariat. Harus senang sama ilmu, harus cinta kepada ilmu. Yang ilmu itu bersumber dari ulama. Kalau seseorang cinta kepada ilmu, otomatis harus cinta kepada ulama. Dan al-ulama warathatul anbiya. Ulama ini pelanjut dan pewaris para nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah kemudian beliau ada riwayat juga bahwa ngajinya beliau dengan Kiai Asnawi atau Kiai Rafi'i. Karena nama-nama ini biasanya kalau di daerah Jawa, nama lahir Kiai Rafi'i, nama besar Asnawi atau sebaliknya. Karena keluarga Bani Komaruzzaman, sesepuhnya Mbah Hasan Sepuh ini keluarganya sangat banyak, dan Ki Maksum ini termasuk guru awalnya Ki Syamsuddin, paman, jadi menikah dengan bibinya itu juga termasuk guru daripada Ki Hasan. Jadi tidak ada orang yang alim hari ini yang tidak punya guru. Pasti rata-rata punya guru, pasti rata-rata pernah mengaji, pasti rata-rata pernah menimba ilmu. Ini kalau melihat daripada sejarah-sejarah dari almarhum Ki Hasan Sepuh. Kemudian berlanjut beliau menimba ilmu setelah di Pojentrek mana? Bangil, itu mengaji ke Kiai Khatib Bengkalan. Kemudian pada saat itu berbarengan dengan pulangnya Hadratus Syekh Kiai Khalil Bengkalan, pulang dari Mekah. Yang kami telusuri kepada keluarganya, ternyata Kiai Khalil ini bolak-balik Mekah Indonesia, bahkan umur 9 tahun sudah ke Mekah Kiai Khalil Bangkalan, sampai terakhir tahun 1830-an beliau 40-an beliau pulang, 40 sekian beliau pulang, atau 1846 1860-an
1860-an beliau membuat pondok pesantren di Demangan, Bangkalan. Di sanalah beliau almarhum Ki Hasan Sepuh mengaji ilmu kepada Hadratus Syekh Ki Khalil Bangkalan, yang diantaranya, di antara salah satu yang kami riwayatkan dari Hadratil Walid Abuya Saiful Islam pernah bercerita bahwa Ki Hasan Sepuh ini suatu ketika ini cerita kepada Nyai Halimah. Nyai Halimah itu ponaannya. Jadi Nyai Halimah Sepuh sama Nyai Halimah cucu cerita bahwa Ki Hasan Sepuh pernah dipanggil oleh Syekhona Khalil Bangkalan karena di persediaan tempat makannya atau tempat-tempat persediaan beras dan lain sebagainya itu tidak ada, sudah habis. Ki Khalil memanggil Ki Hasan Sepuh, diminta, ya Hasan, tolong doakan, mintakan kepada Allah supaya di belakang ini, di tempat persediaan makanan itu ada lagi untuk menyediakan makan kepada para tamu yang hadir pada saat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Singkat cerita, almarhum al-aribillah Ki Muhammad Hasan yang bernama Ki Hasan Ahsan melanjutkan studi di Mekkah Al-Mukarramah. Menurut riwayat, beliau ke Mekkah ini masih berdiskusi dengan ibunya, Nyai Khotijah. Karena ceritanya dulu bapak ibu kalau nyari ilmu kendaraannya terbatas. Beliau berjalan kaki, mungkin ke Mekkahnya menggunakan kapal. Kalau kita melihat Ki kaula ajunan ngabesin, walaupun dengan keterbatasan transportasi, Ki Hasan Sepuh walaupun ditempuh perjalanan 6 bulan dari Indonesia ke Mekkah, beliau lawan demi ilmu. Anak-anak kita hari ini mondok sudah luar biasa, sudah pakai mobilnya sudah pakai AC. Kalau kena jalan-jalan rusak itu tidak pengaruh. Dan itu pun berangkat untuk ke pesantren cukup sulit untuk dirayu untuk anak-anak sekarang. Ki Hasan Sepuh dengan gigihnya bersama saudaranya minta ridho, saudara maksudnya Ki Rofi'i ini atau Ki Asnawi, minta ridho oleh ibunya. Dengan cukup sangu berangkatlah beliau ke kota Hijaz, ke kota Mekah, ke Mekah Al-Mukarramah. Di sana beliau bertemu dengan beberapa guru, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani, yang hari ini cicit beliau bisa hadir ke acara haul almarhum Ki Hasan Sepuh. Mudah-mudahan ta'alluq hubungan dari murid ke guru dan sampai ke cucu cicit sampai sekarang mudah-mudahan tetap bersambung dan barokahnya bisa menebar kemanapun. Amin, Allahumma amin. Para hadirin, para hadirat sekalian, kemudian beliau pulang menikah dengan Nyai Ruwaidah, mempunyai putra pertama Kiai Ahmad Nahrawi. Ini putra pertama beliau Ki Hasan Sepuh, yang menurut informasi Ki Hasan Sepuh menikah umur 25 tahun. Menikahnya umur 25 tahun, punya putra Ki Ahmad Nahrawi, baru kemudian membantu perjuangan di Pondok Genggong bersama Kiai Zainal Abidin mertuanya. Kemudian beliau berdakwah kemana-mana, amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang paling penting beliau ngurusin pesantren ini di beberapa tahun kemudian. Fan ilmu yang beliau dapat dari Mekah. Jadi dalam informasi yang ditulis oleh Kiai Mas Mudhar dalam kitab
nya Qalaidul Minan fi Manaqibi Syekh Muhammad Hasan, itu ada 12 fan ilmu yang dikuasai oleh almarhum Ki Hasan Sepuh, termasuk ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu usul, ilmu fiqh, dan ilmu-ilmu yang lain. Ada usul, ada mustalahul hadis dan lain sebagainya. Dicatat di situ ada 12 fan ilmu. Jadi mohon maaf kalau selama ini banyak kita mendengar karamah dari almarhum Ki Hasan Sepuh, tapi satu sisi kita juga harus melihat bahwa beliau mendapatkan karamah ini bukan semerta-merta diberi oleh Allah, tapi memang beliau mempunyai kemampuan, kealiman, al-alama yang luar biasa. Ini yang seharusnya ditonjolkan, ini yang seharusnya menjadi idaman para santri. Saya ingin niru Ki Hasan, niru kealimannya. Kalau niru karomahnya nggak bisa, karena karomah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau keistiqomahan daripada almarhum Ki Hasan Sepuh, insya Allah semua orang bisa. Pertanyaannya, mau apa enggak? Bisa apa enggak? Kalau sekarang ditanya, iya Ki Hasan, yo gempang, wawon, siapa? Tapi kan paling tidak kita bisa meniru. Fatashabbahu illam takunu mithlahum innat tashabbuha bil kirami falahu. Fatashabbahu illam takunu mithlahum innat tashabbuha bil kirami falahu. Denen deh ronero teka tak bisa detiki Hasan niru. Ya mungkin ngajinya, mungkin sholatnya, mungkin dakwahnya, mungkin kesantunannya, mungkin kesopanannya, yang menurut riwayat almarhum Ki Hasan Sepuh ini sopan banget sama orang. Walaupun anak kecil, dia omongi bahasa Madura halus, Madura alos. Kalau sekarang kan anaknya ngomong ke bapaknya Madura kasar. Demak pak, iya pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini bagian supaya kita bisa meniru daripada almarhum Ki Hasan Sepuh. Kemudian selanjutnya ada salah satu cerita, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kalau cerita kealiman, beliau istiqomah setiap Jumat itu ngaji kitab. Kemudian ba'da subuh mengaji kitab. Terus berdakwah, beliau berdakwah menggunakan dokar dulu. Dokarnya kemana-mana. Bahkan dalam riwayat, Allahumma sholli ala Muhammad, beliau itu ketika mau sholat ada cerita. Ada cerita habis wudhu, detik melarat mohon bahasa Indonesia kan. Jadi habis wudhu beliau di apa rebing ya, dipapah sama ponaannya. Sebelum dipapah beliau bilang, Kasabing suruh bawa di depan sini katanya dulu ya, tidak tahu saya, ada pohon asam. Pohon asam itu masih ngojari diunduh sih. Apa Madura bahasa Indonesianya diunduh, digoyang-goyang lah, digoyang-goyang. Ya kan Madura kan unduh diunduh. Unduh ya pun. Saudara ponaannya bingung, anak apakah ini kah mak ngunduh napakah ini kah? Yaudah anunya apa, pohon asam katanya. Setelah itu sholat. Nah, ternyata beberapa jam kemudian ada informasi bahwa di saat Kiai Sepuh itu ngunduh sih dalam mengundur bahasa
ternyata di saat yang bersamaan ada agresi Belanda mau menuju Pondok Genggong, sampai di Pajarakan gempa bumi besar. Diunduh di sini. Gempa buminya di Pajarakan sampai bontang-banting katanya kendaraan-kendaraan agresi Belanda itu. Waktu itu goyang-goyang sampai tidak jadi ke selatan, balik lagi ke barat. Setelah dikonfirmasi saat itu. Jadi almarhum Al-Arif Billah, makanya katanya Hadratul Walid itu salah satu syarat untuk mendapatkan predikat Al-Arif Billah itu harus wali. Kenapa? Ngelihat ke barat sama dengan ngelihat ke timur, ngelihat ke depan sama dengan melihat ke belakang. Nah ini almarhum salah satu karomah dari beberapa keistiqomahan yang sudah dilakukan oleh almarhum Kiai Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Khairuddin. Jadi dulu enak Pak, tidak perlu khawatir, wah ada Belanda. Kiai Hasan Sepuh langsung ngontu belentene burung seentara geginggung. Nika para tetan, para hadirin, nikah sekelumit cerita inda dzikris sholihin tanzilur rahmat. Jadi kita bercerita orang-orang soleh, terutama para aulia yang termaktub di dalam Al-Quran. Banyak cerita-cerita para nabi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ini tentunya menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Kita zaman akhir, kita hidup di zaman ini, kalau tidak meniru dengan orang-orang soleh di zaman lalu, mungkin kehidupan kita berikutnya akan kocar kacir. Oleh karena itu, alhamdulillah dengan kehadiran kita di sini, semoga kita bisa mendapatkan nafahat dari Allah bibarkati Kiai Muhammad Hasan wa Kiai Hasan Syaiful Rijal dan seluruh masyayikh daripada almarhum Kiai Hasan Sepuh. Mungkin hal ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada alumni yang masih kurang ceritanya, bisa ngopi-ngopi sama saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.